Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Sebagai tim dari Partpors akan menyampaikan materi Figma dengan modul UI UX Design. Yang pertama kita mulai dari awal terlebih dahulu. Kita coba gimana sih bikin folder. Yang pertama kita masuk ke A Project. Nah, di sini kalian bisa klik First Project. Nah, kalian kasih nama, contohnya tadi saya sudah buat yaitu Pathquest. Nanti sekalian kalian yang mengetik Pathquest contohnya. Nah, tinggal kalian continue. Nah, langsung aja continue. Kalau gak ada mau ditambahkan, langsung create project. Nah, kebetulan saya sudah bikin projectnya yaitu Pathquest. Nah, kebetulan saya sudah bikin filenya, maka saya akan mengklik yang sebelah sini. Nah, di sini covernya kalian nanti bisa setting aja. Nah, untuk membuat page lebih dari satu, pertama kalian bisa di kiri ada tombol plus di page, kalian klik. Nah, kalian kasih nama yang akan kita buat itu yaitu ada komponen, namanya komponen. Terus yang kedua halamannya. Ya, kita akan meniru project yang sudah kita buat yaitu namanya klik soal ya. Nah, oke, lanjut. Nah, kita akan membuat halaman yaitu sebanyak 3 halaman. Yang pertama itu ada halaman form di sini. Terus kedua ada halaman create dan halaman ketiga halaman kalau kita create sukses maka muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan membuat halaman ini terlebih dahulu. Nah, sebelum ke sini kita harus membuat komponen terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk ini mendesainnya dan agar lebih rapi juga. Kalau misalnya manual nanti berantakan, misalnya kalau kita mau memindahkan ini kan harus satu-satu yang mindahinnya. Nah, dengan komponen kita langsung bisa membuat sekelompok segini, jadi agar lebih mudah mengaturnya. Nah, coba buat komponen seperti yang di sini. Kita akan coba buat teks ini terlebih dahulu segini, kategori peminatan sampai ke sini. Nah, yang pertama kita klik teksnya terlebih dahulu. Kita tuliskan kategori peminatan. Terus karena di sini bold, kita cek dulu. Nah, yang pertama kita akan membuat kategori peminatan. Yang di sini kita akan membuat komponen segini. Nah, kita ketik teks di sini. Nah, ketikkan kategori peminatan. Nah, kita bisa atur ukurannya di sini di bagian kanan. Kita atur menjadi mungkin misalnya 30 ya. Nah, coba lanjut. Nah, kita akan buat garis ini. Kita coba ke sini pakai line. Nah, kita coba sini. Nah, cukuplah segini ya. Ini sebagai contoh aja. Kita lanjut ke icon ini, icon rumah ya. Nah, agar kita gak bolak-balik ya ke misalnya ke web lain, harus download dulu gitu. Nah, kita harus menggunakan plugin ya. Kita cukup klik kanan. Nah, di sini ada plugin. Nah, kebetulan saya sudah downloadnya. Namanya itu Icon Scout ya. Kalau kalian belum ada, kalian bisa klik manage plugin dulu. Nah, kalian tinggal cari icon. Nah, namanya Icon Scout ya. Langsung aja klik biar langsung keluar.
pokoknya yang ini tuh, yang ada yang logonya itu yang ini, yang ada logonya pencarian gitu. Coba di sini kita tunggu loading terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal ketikkan misalnya home lah, gunakan bahasa Inggris ya. Coba home. Nah, kita coba yang paling atas ya. Nah, kita sudah dapat. Nah, kita tinggal insert as SVG. Kenapa SVG? Kan agar kita bisa mengedit warnanya juga. Kalau PNG itu warnanya tetap warna hitam, harus diedit di sininya. Kalau SVG, walaupun kita sudah insert, masih bisa kita rubah warnanya. Kita SVG saja. Nah, sudah muncul kan? Kita close saja. Kita pindahin ke sini. Kalau kurang besar kita perbesar di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita bikin nyari icon yang ini, namanya ini raw ya. Kita cari lagi di plugin di icon Scott agar lebih mudah. Namanya coba kita raw. Kita cari. Nah, kita cari yang gratis ya. Ini yang gratis. Kalau yang berbayar itu ada mahkotanya yang di atas. Kita cari yang gratis. Insert SVG. Nah, kalau sudah kesini kan, kita ukurannya samakan ya. Ukuran yang itu ada Y sama high, kita samakan. Kita copy yang Y. Kita ke Y. Jangan lupa sama high-nya. Nah, kalau terlalu besar, kita kecilin aja. Nah, cukup lah ya. Atau mungkin masih terlalu besar, kita kecilin lagi. Nah, di sini. Nah, selanjutnya data kategori peminatan. Nah, ini sama kayak ini yang di sini. Daftar kategori peminatan. Nah, karena di sini ini sama ini beda ukurannya, kita kecilkan. Ini tipe benar. Nah, kita kecilkan mungkin 24 ya. Atau masih ini 20 saja. Nah, tato di sini. Nah, sebelum ke sana kita buat text style. Apa itu text style tuh? Text style tuh agar kita memudahkan membuat teks ya. Jadi kita sudah menyetingnya terlebih dahulu. Nah, kita coba nyetingnya ini contohnya ya. Kita akan menyeting ini agar bisa digunakan di beberapa yang lainnya. Nah, eh, caranya kita klik ini dulu, masuk ke sini, ada titik 4 di sini, seperti persegi. Nah, kita klik. Nah, kita create style. Nah, kita kasih nama, misalnya ini heading 2 ya. Kita create. Nah, otomatis ini tuh bagian dari heading 2. Nah, coba ini kita kasih heading 3. Kita create heading 3. Nah, otomatis ini juga jadi heading 3. Nah, cara penggunaannya tuh kita ketikkan apa saja di sini. Yang segini. Nah, kita itu mau merubah si teks ini tuh menjadi heading 2. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita ke sini. Nah, kita rubah ke heading 2. Nah, atau kita mau rubah lagi ke heading 3. Nah, caranya itu untuk itu. Kalau kita gak usah menyeting lagi ukurannya berapa, ini apa. Nah, kita sudah menyeting dari awalnya, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, kita sudah buat ini kan.
Nah, kita blok, kita klik kanan. Nah, kenapa di klik kanan? Nah, kita itu untuk mencoba buat komponennya. Untuk buat komponen kita blok dulu semuanya segini. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini ada create komponen. Ada mau shortcutnya itu ada Ctrl Alt K. Nah, saya mau mentutorialkannya dengan klik kanan. Kita klik kanan saja. Ini create komponen. Nah, kita kasih nama komponennya, misalnya kategori. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke yang lainnya. Kita coba buat komponen bagian search ini ya. Bagian searchnya. Kita coba ke ini dulu. Bagian sini. Kita rectangle ya. Kita coba di sini panjangnya bebas lah. Kita buat contoh saja. Nah, agar yang ini melengkung, kita coba ganti warna dulu. Kita sesuaikan warna sama ini agar transparan ya. Nah, terus kita kasih stroke dulu agar kelihatan. Nah, gimana caranya agar ini melengkung? Kan ini kan agak tajam ya. Kalau bikin kita melengkung, yaitu ada di sini. Kita klik dulu ini. Nah, ada di sini tuh bagian bawah high, ada yang ini. Nah, kita kasih misalnya 15. Nah, otomatis melengkung. Nah, kalau kalian masih kurang melengkung atau kelebihan, kalian bisa setting mau jadi 10 atau 20, bebas. Di sini saya mau 15. Nah, terus kita coba bikin kayak kita tambahkan icon ini, icon search ini. Nah, caranya sama kayak tadi ke plugin. Kita pakai icon Scott ya. Kalau yang berbayar situ lebih bagus ya, lebih banyak lagi. Nah, kita coba search, enter. Nah, cara aja yang mana bebas, guys. Saya akan coba yang ini. Kita insert as SPG. Nah, kalau sudah muncul kita ke sini kan. Kita atur di sini, kita perbesar sedikit. Nah, cukuplah segini. Nah, kita kasih ini teks ini maksudnya ke heading 3 saja agar bisa mengimplementasikan yang ini, yang text style dengan nama. Cari berdasarkan nama, ketikkan dulu cari berdasarkan nama. Oke, kita pakai heading 3. Nah, kan kasih titik-titik di sini, masukkan ke sini. Nah, kalau sudah, kita kasih jadikan komponen di blok ininya. Klik kanan, create komponen. Nah, kita kasih nama biar gak bingung. Namanya search. Nah, kalau sudah, kita bikin yang lainnya. Nah, kita coba bikin yang ini. Nah, yang selanjutnya kita akan buat button ini ya. Button ini kan kalau kita edit, misalnya kita tambahin di, nah otomatis yang button ini, yang warna hitam ini ikut sesuai teksnya kan. Nah, itu gimana caranya sih? Nah, caranya itu kita menggunakan namanya auto layout ya. Nah, kita gimana sih bikin auto layout? Nah, kita sekarang akan coba implementasi dengan membuat button dengan langsung kita membuat auto layout. Caranya kita ketikkan dulu tambah di sini misalnya. Nah, terus kita bikin rectangle-nya juga sekalian. Nah, kita buat segini dulu. Kita ganti warnanya, misalnya ke bawah warna hitam. Nah, kita masukkan warna teksnya, jangan lupa warna putih agar kelihatan.
Nah, ini kenapa ketutupan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalian tinggal klik kanan. Nah, kalian bring saja. Nah, bring itu agar maju satu lapis ke depan gitu. Kita sesuaikan. Nah, kita kecilin terlebih dahulu. Nah, terus kita blok. Terus kita klik shift A atau gini. Kalau di sini kita shift aja, shift A atau control shift A. Cut. Nah, selanjutnya kita akan bikin button ini ya. Nah, kita lihat dulu sini ya. Kita lihat dulu apa kalau saya nambah A-nya banyak. Nah, si button ini ngikut ngikut ini kan ngikut sesuai teksnya kan. Nah, itu gimana sih cara bikinnya? Nah, caranya itu ya namanya itu auto layout ya. Nah, kita coba implementasi di sini sekalian bikin buttonnya. Nah, pertama-tama kita bikin teksnya terlebih dahulu, namanya tambah sesuai yang tadi. Nah, yang kedua kita bikin rectangle-nya. Nah, kita sesuaikan di sini. Saya mencoba bikin segini. Kita masukkan teksnya. Nah, ini kalau kalian menemukan kasus seperti ini, kalian tinggal klik kanan saja. Kalian bring to font. Nah, apa tuh bring to font tuh? Bring to font itu kalian yang teks ini maju ke selapis ke depan. Jadi teks ini tuh jadi di depan gitu. Nah, kita mungkin kasih corner mungkin 10 ya. Nah, kita teksnya ganti warna putih terlebih dahulu karena kita si buttonnya akan warna hitam. Warna hitamnya kalian bisa 0000 atau kalian bisa search di sini. Nah, nah gini sudah beres. Kita tinggal buat auto layoutnya. Kalian bisa blok di sini. Kalian bisa klik kanan, terus frame selection atau control alt G. Klik. Nah, setelah sudah terbuat frame-nya jadi frame, kalian bisa ke arah kanan ada auto layout. Lanjut. Nah, kalau kita sudah buat frame seperti ini, nah kalian bisa ada auto layout di sebelah kanan. Nah, ada tombol plus. Nah, kita klik. Nah, terus kalian ubah dari pixel ke hug. Nah, kalau kita coba tambah A di sini, nah ini ngikut ya sama yang tadi. Nah, kalau sudah gini, kita dibikin frame ini, dibikin komponen. Nah, terus kita kasih nama button. Nah, karena desainnya sama ini belum beres, ada ini. Nah, kita coba tambah dulu. Kita cari dulu plugin di icon slot. Kita cari dulu icon plusnya. Ketika plus. Nah, kita gunakan yang ini saja. Sini kita ubah dulu warnanya jadi warna putih F. Nah, nah
Sudah ya, kalau sudah gini, kita lanjut bikin tabelnya seperti ini. Kita coba bikin. Yang pertama kita bikin garisnya terlebih dahulu. Kita bikin garisnya, diusahakan lurus ya, nggak bagus. Nah, kalau sudah nggak kelihatan kayak frame gitu, kayak gak jelas itu resolusinya, berarti itu udah bagus. Kalau sudah gaji, kalau sudah bagus kayak gini, berarti udah lurus. Kalau misalnya resolusinya agak jelek, berarti itu belum lurus ya. Kita coba bikin segini saja. Nah, kita lihat dulu sini. Sini ada no, ada kategori peminatan, ada nama sub, status, dan actionnya. Nah, kita coba no kategori peminatan. Nah, bikin teks di sini namanya no. Kita pakai heading 3 ya. Pakai heading 3 ya. Sesuai yang tadi. No. Terus kategori peminatan. Kategori peminatan. Nah, kita sesuaikan di sini. Misalnya segini lah. Oke. Kalau sudah gini berarti sudah lurus ya sama ini. Nah, terus ada nama sub sama status. Nama sub saya jajarin sama yang ini. Nama sub dan status. Kita luruskan. Terus ada action. Mungkin satu lagi namanya action. Simpan juga di sini, rapikan. Nah, cukup lah, cukup sini. Selanjutnya kita bikin contoh ininya, datanya ya. Kita contohkan satu saja. Kita bikin eh, nomor 1. Kita duplikat yang ini. Ctrl-C, Ctrl-V. Kita ke bawah kan. Diusahakan lurus ya seperti ini. Nah, kalau ada warna oranye 3 ini berarti lurus. Nah, segini. Nah, kita bikin teks nomor 1 di sini. Misalnya. Nah, kita luruskan sama yang 0 yang di atas. Kalau begini berarti lurus. Nah, terus ada kategori peminatan, bikin button ya. Kita implementasikan juga seperti yang tadi auto layout. Kita bikin teksnya seperti yang dahulu. Terlebih dahulu SKD namanya. Terus bikin rectangle-nya juga. Jangan terlalu besar ya. Segini saja cukup. Sini kan. Terus kita klik kanan bring. Kita melengkungkan agar sedikit tumbuhkan. Kita ganti warnanya, ini ganti dulu warnanya, teksnya warna putih, baru buttonnya warna hitam. Nah, kalau begini kalian tinggal klik yang ini, bagian ini. Nah, yang 0% ini kalian 100% kan. Nah, sudah. Karena ini yang ini segini masih terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Nah, mungkin segini. Kita rapikan.
Nah, sudah rapi. Tinggal kita jadikan frame selection. Baru kita jadikan auto layout. Kita rubah jadi hug. Nah, kalau kita coba, nah, kan sudah menjadi auto layout. Nah, baru kita bawa ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya buat teks TWK namanya, biar sama TWK. Nah, kita simpan di sini. Nah, selanjutnya ada button aktif ya. Berarti kita bikin lagi, bikin auto layout lagi namanya. Kita bikin dulu aktif teks, baru rectangle. Samakannya sama ini, satu. Ininya height-nya 40. Nah, kita masukkan, kita beri, terusnya ganti warna putih seperti biasa. Ini warna hitam. Klik ini, saya jadikan 100%. Kita tumbuhkan 10. Kalau sudah kita bikin frame terus auto layout, jadikan ini hug. Nah, sudah kita pindahkan lagi sini, kita sejajarkan. Nah, kalau sudah lanjut, nah kita bikin button edit sama hapus ya ini. Caranya gimana? Nah, kita coba bikin sama-sama. Kita bikin ratingnya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dulu kotaknya. Kira-kira segimana? Nah, kira-kira segini cukup lah. Nah, terus kita cari ikonnya terlebih dahulu. Icon Scott. Coba search namanya edit. Nah, kita pakai yang ini ya. Kita coba kita insert. Nah, kita coba pindahkan di sini. Kita lihat warnanya hitamnya sama ya. Terus kita coba warnanya. Warna dari buttonnya. Nah, warnanya ini ya, kita copy. Kita masukkan ke sini. Ubah warnanya. Nah, ini kita masukkan. Apakah agak tumpul? Oh, agak tumpul, kita kasih 5 saja. Nah, cukup. Tapi kita duplikasi. Ctrl C, Ctrl V. Kita pindahkan. Nah, kita hapus di icon dalamnya. Kita cari icon baru yaitu untuk tombol hapus ya. Kita ketikkan delete. Coba kita ketikkan delete sesuai yang kita cari. Delete. Nah, kita coba yang ini. Kita insert. Kita pindahkan. Nah, kalau sudah kita bikin komponen, langsung saja kita bikin komponennya. Karena kita gak akan berubah apa-apa kayak teks ya. Karena ini cuma icon. Kita klik kanan, terus kita create komponen. Kita kasih nama edit delete. Nah,
Kalau sudah kita masukkan ke sini. Kita sesuaikan agar rapi. Nah, segini. Kalau ini kurang panjang kita kasih panjang. Kita tambah panjangnya. Nah, segini. Kita sesuaikan. Nah, kita langsung bikin bawahnya juga. Langsung kita bikin eh, apa paginationnya, atau kita pisah saja lah biar lebih rapi juga. Nah, kita blok di sini. Kita klik kanan lagi, kita klik komponen. Nah, kita kasih nama tabel. Sudah. Kalau sudah kita bikin paginationnya yang di sini. Kalau misalnya datanya banyak, kan ya mungkin ke bawah terus kan datanya. Harus ada sesi-sesinya, yaitu namanya pagination. Kita bikin pagination di sini sesuai yang di sini, desainnya sama kan. Nah, yang pernah bikin rectangle terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Nah, terus warnanya kita samakan dengan yang ini agar transparan. Setelah itu kita kasih stroke. Nah, di situ ada agak tumbul, berarti kita kasih 10 roundednya. Nah, kalau sudah kita bikin iconnya, ini icon, kita cari dulu iconnya di biasa, di icon score. Kasih nama arrow lagi, arrow ke kiri. Kita cari yang ke kiri, apakah ada. Nah, kita coba yang ini saja. Insert. Kita sesuaikan. Kita agak perbesar sedikit. Nah, mungkin pagination terlalu besar ya. Kita coba sesuaikan. Ini segini. Kita sesuaikan. Nah, kira-kira beginilah. Kalau sudah kita bikin teks namanya previous itu sebelumnya kalau bahasa Indonesianya. Jangan lupa ini jadikan heading 3 ya. Nah, kalau sudah selanjutnya ada button lagi di dalamnya. Kita bikin dulu. Bikin rectangle. Kita sesuaikan ukurannya seperti yang di sini. Kita sesuaikan. Nah, kita kasih gini. Kita kasih warna hitam. Nah, kita jadi 100%. Nah, kalau sudah kita bikin teks lagi nomor 1. Kita ganti warna dulu. Jadi putih. Agar tidak menyatu dengan buttonnya warna hitam. Nah, kalau sudah bikin teks lagi namanya next dan icon arrow yang arah kanan. Cari lagi plugin icon Scott. Terus lagi arrow ke kanan. Nah, kita coba yang ini. Insert. Nah,
rapikan dulu. Nah, sesuaikan lagi. Sesuaikan. Nah, kira-kira beginilah bikin pagination. Kalau sudah kita biasa, tadi bikin komponen, create komponen, kita kasih nama biar gak bingung, pagination. Kalau sudah, selanjutnya kita bikin eh, halaman kayak gini, kotak seperti ini, agar sesuai sama yang di sini dicontoh. Kita bikin dulu. Pertama kita bikin rectangle seperti biasa. Nah, sesuaikan kotaknya. Kira segimana? Atau kita bisa copy yang ini, weight-nya sama height-nya. Nah, kita sesuaikan di sini saja. Karena itu terlalu besar ya. Kita komponennya bikinnya terlalu kecil juga. Kita coba segini dulu, segini. Terus panjangnya kira-kira 644. Kita coba lihat dulu. Hmm, kita kasih kecil sedikit. Nah, kira-kira segini. Kita kasih warna putih. Nah, terus ini di atasnya, oh agak ini ya, dikasih stroke aja. Kita kasih stroke, dikasih garis-garis di pinggirnya. Nah, kalau ini terlalu tipis, kita ubah ininya misalnya jadi 3. Nah, kalau terlalu tebal, kita turunkan jadi 2. Nah, kalau sudah, kita kasih rounded agar dia tajam. Roundednya 15 karena biar kelihatan. Nah, kalau sudah, kita kasih letaknya lagi di sini atasnya sedikit. Kita kasih rounded juga 15. Terus kita warnanya hitam. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita lihat dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tipiskan dulu. Cukup lah. Kalau sudah, kita blok. Klik kanan. Terus create komponen. Kasih nama BG saja. Nah, kalau sudah, kita coba bikin halamannya. Kita bikin halamannya di sini, di page halaman. Kita coba bikin frame-nya agar bisa memudahkan kita untuk membuat prototype nanti. Coba kita samakan height-nya. Sesuai height-nya. Sesuaikan agar sama yang tadi. Nah, gimana cara kita memanggil komponen yang tadi? Nah, kita coba ke aset.
Nah, coba kita set sesuai yang kita tadi buat komponennya. Tanaman dari BG. Nah, kita drag ke sini. Nah, sudah jadi. Nah, yang pertama kita sesuaikan. Kita lihat dulu. Coba ke pinggir. Nah, terus kita sesuaikan frame-nya. Nah, kita kasih gini. Nah, terus kita coba panggil yang lainnya. Cara tarik tabel. Nah, kita drag lagi. Nah, kita rapikan. Nah, kan jadi rapi. Oh, di atasnya ada ininya. Sorry. Kita hapus dulu. Kita coba masukkan yang lain dulu. Nah, nah, terus tombol tambah, mati button. Nah, kita rapikan. Nah, sudah kita masukkan yang tabel tadi. Hmm. Sudah kita masukkan juga pagination-nya. Nah, kalau sudah masukkan yang atasnya, yang tadi kita kasih nama kategori. Kategori. Kita rapikan. Nah, halaman pertama beres, kita kasih nama frame-nya ke form, ini biar nggak bingung. Nah, cut. Nah, selanjutnya kita akan bikin create subkategorinya ya. Kan kita tadi sudah bikin ini, halaman bagian ini. Nah, kita akan coba buat halaman yang ini. Nah, gimana caranya? Ya, kita bikin dulu seperti biasa komponennya. Kita ke komponen. Nah, kita coba copy yang ini karena yang ini sama ya. Ini, yang ini sama kan? Dia cuma beda sebelah sini. Nah, kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Nah, coba ininya ubah menjadi create subkategori peminatan. Coba blok lagi. Create komponen, namakan create kategori. Kalau sudah, kita lanjut bikin button ya, karena yang ini sudah ya, kita kok pakai aja yang ini. Nah, kita coba bikin button kembali dengan cara tadi kayak tadi, auto layout. Nah, tekan dulu kembali. Oh, kita bisa kopikan yang ini juga sih. Coba ke copy saja. Terus jangan trofi. Kita bawa ke sini.
kembali. Nah, sudah kita blok, kita create komponen namanya kembali. Oke, biar cepat kita Ctrl C Ctrl V lagi buat nge-insert bagian bawahnya, yaitu bagian kirim. Ketikan, oh bentar, oh yang ini, coba kirim. Nah, kita blok, create komponen nama kirim. Oke, kalau sudah, kita bikin bagian sininya, bagian selectnya, ini select ya. Nah, pertama kita bikin teksnya terlebih dahulu, di sini saja, kategori. Oh, kategori peminatan namanya, sorry, peminatan. Yang kedua kita bikin selectnya, inputannya. Seperti biasa kita bikinnya dari rectangle ya. Kita sesuaikan sama yang di atas, yang ini, kotak yang ini. Ya, sesuaikan. Nah, kira-kira segini. Kita balik ke sini. Sesuaikan ininya. Terus kita kasih row 15. Terus agar transparan, kasih warna putih. Karena nanti di sananya putih. Kita kasih stroke. Stroke-nya cukup satu saja. Terus kita kasih teks lagi di dalamnya. Pilih. Kasih kurung siku. Pilih. Nah, selanjutnya icon arrow ke bawah. Kita plugin icon Scott, kita cari arrow lagi. Nah, kita pakai yang ini, insert, kita sesuaikan. Nah, cukup. Nah, ini sesuaikan di sini. Kita lihat dulu desainnya. Kita sejajar dengan ininya, buttonnya. Nah, kalau kira-kira sudah, kita kembali dibikin komponen. Kita kasih nama komponen peminatan. Nah, ini dikarenakan ada 3 ya, kita copy saja biar cepat. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita ubah yang ini. Kita ubah nama dan nama. Kita ubah di nama. Terus yang dalamnya juga jadi nama. Oke. Nah, ini berarti gak usah pakai ini karena bukan select. Gak usah pakai row. Nah, baru kita dibikin komponen. Kita create komponen. Kita kasih nama. Oke. Selanjutnya ada status. Ini berarti sama kayak kategori peminatan. Kita copy saja, kita cuma ganti nama saja. Nah, kasih nama di sini status. Kalau sudah, kita jadikan komponen.
create komponen, kasih nama status. Oke. Oke, kalau sudah kita bikin halamannya, kita copy saja frame-nya. Nah, kita ubah yang ini, kita ke aset, kita tulis kategori. Nah, kita coba yang ini, pakai yang ini, yang dari buat. Nah, terus berarti kita tidak butuh ini, tidak butuh ini juga hapus. Kita ganti jadi kategori peminatan. Nah, yang ini kita kasih dulu button kembali agar bisa kita lihat untuk posisi. Nah, kasih posisi di sebelah sini. Nah, kita tambah lagi tadi nama inputannya. Ini hapus paginationnya. Terus yang tadi status ya, status kita masukkan juga. Nah, diusahakan ininya lurus ya, 14 ininya jaraknya, terus ini sejajar, enggak lebih rapi. Nah, baru kita masukkan button kirim. Nah, sejajar kan. Nah, kalau sudah selanjutnya langsung ini aja, kita bikin ini halaman ini. Nah, caranya tinggal ini dulu ganti dulu create form. Nah, kita Ctrl C Ctrl V aja, kita salin aja, kasih nama create form success. Oke, selanjutnya kita bikin cut. Nah, kalau sudah lanjut, nah kalau sudah disalin, kita bikin bagian ininya, background sama ininya. Nah, kita bikin di komponen terlebih dahulu. Kita ke komponen. Nah, terus kita bikin rectangle. Nah, ukurannya kita samakan dengan yang di prime. Kita coba copy aja height sama width-nya. Width-nya 111. Kita copy, kita ubah ke sini. Terus height-nya Ctrl V. Nah, gimana sih agar ini si background ini agak ini nggak terlalu agak ini transparan lah ya. Nah, kita coba klik ini, coba ke sini. Nah, yang 100% ini kita turunin kira-kira ke 70. Kira-kira ke 70. Tuh, kalian bisa ini. Sini misalnya 70. Nah, atau 60 saja. Nah, kalau sudah kita bikin ininya, kita bikin datanya terlebih dahulu.
ganti warna dulu biar gampang. Sesuaikan di sini. Kira-kira segini lah ukurannya. Kita kasih stroke 2 agar lebih kelihatan. Nah, kalau sudah, kita cari icon checklist ya. Di plugin icon Scott kembali. Kita tunggu sebentar. Nah, kita coba cari checklist mungkin. Nah, kita cari yang gratis ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, coba pakai ini saja. Kita masukkan ke sini. Kita besar. Kurang cukup segini saja. Nah, selanjutnya kita bikin teks berhasil sesuai yang kita tiru. Nah, heading 2 sama 3 kan atau kecil kan. Nah, misalnya ini heading 2. Nah, kan masih terlalu kecil kan. Nah, kita coba edit saja. Kita coba jadi 40 atau 50, kalau kurang gede 45 saja lah. Nah, kalau sudah, seperti biasa, kita bikin heading baru. Nah, heading 1 saja, heading 1. Nah, kita masukkan ke sini, berhasil. Terus kategori peminatan berhasil dibuat. Kategori peminatan berhasil dibuat. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, kita coba ini ubah jadi heading 2. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, kita blok, kita masukkan ke sini. Kita sesuaikan agar lebih rapi. Nah, kalau sudah kita menjadikan ini komponen. Oh, bentar. Ini kurang rapi. Nah, oke, kita jadikan komponen di blok, create komponen, kita kasih nama sukses saja. Nah, sudah, kita balik lagi ke halaman, kita panggil di aset sukses. Nah, kita ambil, kita sesuaikan di sini. Nah, oke, kita berhasil membuat bikin 3 halaman. Pertama ada form, terus ada kliknya. Ketika dikirim, maka sukses. Nah, kita bikin prototipenya atau kita bikin alurnya ya. Kita coba klik ini dulu. Di sebelah kanan ada prototype. Kita klik. Nah, kita tambah plus di sini. Kalau sudah begitu, kita arahkan ke sini. Misalnya mau ke button ini. Nah, kalau ada plus ini, kita tinggal tarik ke halaman ini. Nah, kalau sudah, kita klik lagi. Nah, terus dari sini, kalau misalnya sudah beres input, kita alurnya kalau ini udah beres, kita ketika klik button ini, maka akan lanjut ke halaman ini. Nah, kalau sudah, di enter. Nah, kita coba cara mencobanya, kita ada di sebelah kanan di atas, kayak ada tombol play. Kita klik saja, kita tunggu sebentar. Kita tunggu ya. Nah, kalau kita coba klik ini, nah akan lanjut ke sini. Nah, ketika misalnya sudah beres ininya, inputnya ya. Nah, ketika kirim, nah akan muncul ke sini. Nah,
Untuk tutorial membuat desain cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.